Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Ini Mas, Mbak, ini nunggu Pak Rambat dulu sama Lutfan ya. Kalau Pak Rambat ini lagi antri vaksin nih. Paling bentar lagi sampai dia ya. Kalian tunggu Mas Lutfan. Kalau Mas Lutfan lagi perjalanan sih, mohon waktunya sebentar ya, menunggu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bisa open mic ya. Selamat siang, Mbak. Ya. Selamat datang Mas Lufan. Selamat siang juga. Ini teman-teman sekalian, perkenalkan, ini Mas Lufan. Dia sebagai tim support digital marketingnya yang utama. Dia juga satu tim dengan Pak Rambas juga. Untuk Mas Lufan, silakan perkenalan dulu. Cek, halo, cek suara jelas? Jelas Pak, sekali. jelas. Oke. Jelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa ketemu teman-teman semua di sini ya. Mungkin teman-teman baru pertama kali ketemu saya ya. Jadi saya Lutfan ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Lutfan. Saya bagian dari tim dari sport untuk digital marketing Unitama. Satu tim juga dengan Mas Rambat ya. Jadi istilahnya kemarin saya disampaikan sama Mas Rambat untuk bisa sharing gitu ya. Juga terkait dengan ya misalnya ada pertanyaan apapun ya yang berkaitan dengan untuk strategi digital marketing terkait dengan Unitama ataupun produk ya nanti bisa kita share diskusi. Nah, cuman monggo saya pengen justru diawali dari teman-teman dulu nih. Dari kelompok ini sendiri ada kendala ataupun apa yang masih belum jelas nih terkait dengan produk knowledge, terkait dengan gambaran digital marketing strateginya seperti apa. Silakan saya balikin ke teman-teman dulu. Jadi nanti kita diskusi set. Jadi saya tahu starting point-nya mau mulai dari mana. Monggo. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan, Pak. Saya izin bertanya. Saya dari kelompok 5. Okay. Izin bertanya untuk mekanisme detail kalau saya dapat orderan itu bagaimana, Pak? Bagaimana format pemesanannya? Saya harus menghubungi siapa? Rekening yang nanti saya kirim uangnya kemana gitu kan belum ada penjelasan dari pihak Unitama begitu, Pak. Begitu ya. Ya, langsung aja ya satu-satu ya. Jadi memang sampai sejauh ini kita lagi sedang tahap istilahnya perbaikan dari sisi sistem ya. Karena sementara sebelum ini gitu ya, sebelum kita masuk saya dan Mas Rambat dan tim itu untuk handle produk ini, jadi memang produk ini itu dijual secara offline ya, secara dari klinik gitu. Jadi ownernya itu punya beberapa klinik ya, dijual berdasarkan dari klinik kecantikan itu saja gitu, dan belum ada sistem online. Nah, kita dalam proses ini tuh sedang membangun untuk sistem IT-nya terkait juga dengan toolkit marketingnya, website, lalu sosial medianya, IG-nya, ya feed Instagram-nya, desainnya, foto produknya dan lain sebagainya. Jadi ini sedang dalam proses pengerjaan semuanya. Dan memang hingga hari ini kita masih ada beberapa yang belum selesai ya. Dan kita targetkan sampai dengan akhir pekan ini semuanya sudah ready. Termasuk nanti bagaimana alurnya, bagaimana harga produknya, website-nya juga sudah clear, misalnya sudah jadi. Dan memang untuk yang khusus online ini jalurnya kita memanfaatkan jalur online. Ya, jadi istilahnya memang lebih ke pemesanan ataupun ini lebih ke websitenya nanti order di situ ya, baik itu nanti langsung order di website ya, ngisi form lalu misalnya ngisi data, si pembeli itu ngisi data, lalu dia transfer juga ada di situ rekeningnya tercantum, terus dia konfirmasi, lalu barang dikirim ya, semuanya memang lewat media online. Itu yang bisa langsung dari website, atau dari website dia ke CS, ke istilahnya ke WA CS admin gitu ya, WA CS admin istilahnya itu nanti masuknya melalui WA, lalu di WA itu disampaikan informasinya atau konfirmasi pembeliannya dan juga rekeningnya. Nah, kalau yang lewat jalur teman-teman juga gitu ya, misalnya teman-teman marketing nih ya nawarin segala macam, terus dari situ ada orang yang tertarik, itu bisa di closing sama teman-teman semua. Cuma nanti perbedaannya
langkahnya itu cuman ada 2 step aja yang kalau memang pakai jalur reseller lah ibarat kata ya. Itu nanti ada isi form. Jadi teman-teman nanti udah dikasih format isi formnya ya via WA aja. Jadi nama, terus alamat, terus pemesanan paketnya apa gitu kan. Jadi cuman isi form gitu, kirim ke si buyer, calon buyer tadi, ya dia isi, kirim ke ini, terus istilahnya kirim untuk transfer rekeningnya ke langsung ke pusat gitu ya, langsung ke rekening pusatnya, Unitamanya gitu ya. Nanti ada rekening yang kita siapkan. Nah, kasih ke rekening itu, begitu dia bayar, konfirmasi ya, minta buktinya, baru nanti si reseller itu confirm ke admin CS-nya yang pusat gitu ya, lewat website itu tadi, Mbak tadi ada kiriman atas nama ini web WhatsApp-nya, alamatnya ini, tadi udah transfer, ini buktinya. Udah nanti pusat tinggal kirim dropship dari kalau ini kan produksinya di Cepu ya, nanti langsung dikirim. Nah, begitu dikirim, admin CS pusat akan confirm juga gitu ke para reseller, ini udah sampai sini ya, atau bisa langsung ke reseller atau langsung ke klien gitu ya. Tapi nanti intinya kurang lebih alurnya seperti itu. Sampai situ dulu, ada yang masih kurang jelas? Monggo. Berarti nanti calon pembeli transfernya enggak lewat kita tapi langsung ke pusat gitu, Pak? Atau lewat kita dulu betul, baru kita? Enggak langsung ke pusat, karena nanti ya enggak ini aja gitu, kelihatan enggak profesional aja. Lagi pula kan teman-teman bukan tipikal yang stokis gitu, ngerti nggak? Kalau misalnya teman-teman agen terus megang stok barang, biasanya sistemnya itu ke masing-masing agen transfernya, karena dia pegang barang gitu dan yang ngirim dia gitu. Tapi kalau dropshipper nggak ada yang sistemnya itu transfer ke si dropshipper atau reseller yang nggak megang stok, itu nggak ada mekanisme seperti itu. Jadi ketika dia reseller, dia nggak punya barang, bukan dia yang kirim ya, transfernya langsung ke rekening pusat kayak begitu. Jadi kita sebagai teman-teman sebagai reseller nanti confirm ini udah buktinya ada ini, nah ke admin pusat baru dikirim seperti itu ya. Pak, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Monggo silakan. Kemarin kan dapat daftar harga yang dari pihak Unitama. Yeah. Contoh kemarin yang day cream itu harganya dari pihak Unitama itu kan 55.000. Untuk mahasiswa UPS katanya ada potongan 5% nanti dijualnya. Nah, sedangkan kemarin saya coba iseng nyari dengan produk yang sama di e-commerce itu ada, Pak, tapi harganya lebih murah, cuma 40 ribuan. Itu gimana ya, Pak? Strateginya biar nanti ada calon pembeli yang udah minat, ternyata malah setelah dia cari di contoh di Shopee atau di apa, ternyata ada yang lebih murah, malah jadinya ambilnya di sana nggak lewat kita. Itu gimana Pak caranya, Pak? Nggak, itu sama-sama produk yang sama, branding yang sama atau yang berbeda? Sama, Pak. Unitama juga, makanya saya Unitama juga day cream itu. Jadi bingung, Pak. Itu di Shopee. Di mana? Shopee itu, Pak. Sorry. Di Shopee, Pak. Ya? Oke. Iya. Nah, ini kaitannya kan karena memang yang jualan ini kan ada yang distributor, ada yang macam-macam segala macam ya. Cuman nanti kita setelah harga baru ini muncul ya, itu kita pengen coba standarisasi ya dari harga jual. Cuman memang kadang-kadang karena memang orang pengen laku, kasih diskon segala macam, itu juga nggak bisa disalahin gitu ya. Ketika memang kan ini istilahnya dia bikin jaringan distributor ya. Distributor tuh dari mana segala macam, dan dia sifatnya nyetok. Kalau distributor tuh nyetok, dia beli minimal 1000 piece. Ya 1000 piece itu baru jadi distributor. Nah, biasanya dia kan dapat margin diskon memang lebih besar gitu. Ngerti nggak? Nah, sehingga kadang-kadang dia bisa nurunin lagi untuk dia dapetin pelanggan, dia bisa turunin. Nah, cuman untuk hal yang semacam itu nanti dari pihak kita juga akan kita istilahnya harus ada harga bawahnya berapa, harga atasnya berapa. Nah, cuman teman-teman nggak perlu khawatir ya, untuk yang model nanti dijalanin sama reseller itu di Shopee dia free ongkir nggak? Belum tahu sih Pak, belum coba.
Baru cuma lihat kok ada waktu itu kan sempat belum dapat daftar harganya. Jadi kita coba cari harga di Shopee 43.000 setelah dapat daftar dari Unitama ternyata 55 gitu. Jadi ada perbedaan makanya saya tanya ini. Betul. Nggak apa-apa. Nanti kita confirm ya, dalam artian kita confirm apakah itu istilahnya dari distributor lain ya. Maksudnya dari jaringan distributor lain yang dia memang ngasih diskon. Nah, cuman nggak ada masalah, kita pun juga ngasih bonus untuk sebenarnya kita yang bonusnya itu yang paket ya. Jadi saya sih kemarin kamu bilang ke Rambat, jualnya tuh kalau bisa yang paket deh gitu. Yang paket itu udah dikasih harganya kan ya? Halo? Ya, yang paket. Karena yang di paket itu memang kita benar-benar diskon gitu loh. Diskon terus dikasih tas juga, ada free tasnya, terus ada istilahnya ada free ongkir juga gitu kan, ada subsidi ongkir. Jadi sebenarnya kemarin untuk yang model online ini kita mau nge-push yang paket gitu. Nah, perkara yang retail karena ini kan istilahnya tadi saya bilang yang jualan tuh bukan cuma ini gitu. Sudah ada jaringan distributor dari Unitama yang lama-lama gitu. Dan dia kadang-kadang ya terserah dia mau ngasih diskon berapa gitu. Nah, maksud saya nggak semua orang juga itu ngecek kayak begitu gitu ya. Tergantung dari kitanya itu bisa closingnya kayak gimana gitu. Ya bisa closingnya seperti apa. Dan kalau dari yang strategi online sih kita menitik beratkan sebenarnya sampai sejauh ini supaya membedakan dengan yang jaringan offline yang sudah jalan ya. Itu dari segi paket tadi gitu. Ya karena benar-benar yang kita siapkan di online itu kita nge-pushnya di yang paket, walaupun memang Mas Rahmat bilang, waduh kalau mahasiswa suruh jualin paket mungkin agak ini juga gitu ya, agak susah juga. Sebenarnya nggak ada yang susah sih kalau tahu segmen marketnya sih. Ya. Cuman nanti itu kita confirm lagi ya. Cuman kalau untuk masalah perbandingan harga, namanya dunia retail, ya ada orang banding-bandingan harga, bahkan ada orang yang pengen dapetin klien, dia istilahnya dia nggak ada untung untuk orang dapat, istilahnya orang pakai pertama kali juga, yaitu mekanisme pasar gitu. Nah, cuman bagaimana balik lagi karena teman-teman kan ini bukan yang nyetok gitu, reseller ya marginnya ataupun istilahnya diskonnya juga nggak bisa sebesar distributor sehingga nggak bisa mainin harga diskon dan lain sebagainya gitu. Dan itu ada cara mainnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman sampai sejauh ini masih bingung nanti masalah wah ini perang harga, ya mungkin belum dimainin strategi yang lainnya aja. Jadi terpakunya sama masalah perang harga gitu. Apalagi kalau udah di marketplace udah gila lah, nggak usah diiniin kalau udah di marketplace, orang banding-bandingan di situ. Mungkin itu ya strateginya aja nanti yang memang harus berbeda gitu, bukan main istilahnya ini perang-perangan harga kayak gitu. Gitu dulu ya. Sementara ya nanti kita cek juga itu dari jaringan yang mana. Karena tadi saya bilang kondisinya. Oke, sebentar. Karena ini biar teman-teman juga tahu kondisinya. Sebelum kita handle untuk yang sisi di online-nya tadi, ini udah dari 2016 masalahnya, dan ini sudah ada jaringan distributor ini lamanya gitu. Dan cara main distributor lama itu dengan sistem mereka nyetok 1.000 barang segala macam, ya mereka istilahnya benar-benar mengoptimalkan dari sisi diskon tadi. Oke, ada lagi tambahan? Ini nggak ya Pak? Produk ya, gimana? Kurang jelas. Dari pihak Unitama ada ini nggak Pak, produk knowledge atau PPT yang bentuk PPT atau dokumen yang bisa kami baca? Soalnya kalau dari foto-foto produk yang kemarin dikirim sama Pak Andri itu hanya isinya kan hanya contoh day cream, isinya ingredients-nya aja gitu. Untuk manfaat dan lain-lainnya kami belum dapat Pak. Apakah kami cari sendiri atau gitu? Barangkali dari pihak Unitama sudah ada begitu Pak? Sudah ada ya, sudah ada. Cuma nanti lagi kita, itu tadi yang saya bilang ya, proses kita untuk nyiapin toolkit marketingnya itu sampai dengan akhir pekan ini ya. Jadi untuk masalah kayak toolkit dan lain sebagainya nanti kita siapin, termasuk tadi ingredients-nya sama manfaatnya itu udah ada. Kalau masih mau yang mentahan nanti saya kirim yang mentahannya. Ya kemarin pasti daftar harganya juga scan-scanan begitu kan, mentahan yang dikirim ya.
Iya Pak. Nah, kalau mentahan itu ada semua gitu. Nanti nggak apa-apa mentahannya dulu dikirim supaya bisa dipelajari, tapi nanti katalognya yang sudah istilahnya didesainnya nanti kita kirim lagi. Ya, ini coba saya kirim ke Mas Andri biar bisa di-share juga ke teman-teman semua. Untuk yang apa namanya terkait dengan ingredients dan manfaatnya. Ini udah saya kirim nih, Mas Andri bisa tolong langsung dikirim di grup mereka tuh ya untuk file apa ingredients dan manfaatnya. Scan-scanan seperti ini bahan mentahnya aja dulu nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti langsung dikirim tuh sama Mas Andri di grupnya tuh. Monggo ada lagi ya yang lain silakan. Untuk masalah ongkirnya gimana, Pak? Ini pada open cam dong biar tahu mukanya kayak gimana lu. Pada di rumah semua nih ya. Nggak ada yang Ayo, silakan pada open cam. Ini baru Mas di Muhammad kamar. Sukron nih, yang lainnya mana nih? Iya pada di kamar semua acak-acakan ya. Kan biasanya kalau sekolah, kuliah gitu kan rapi gitu loh pada pakai kaosan aja santai gitu ya. Nggak apa-apa lah santai. Kita kan ini apa informal apa-apa. Gimana gimana? Monggo lanjut. Itu masih di Untuk masalah ongkirnya okay. itu ditanggung dari eh, pihak unit tamanya apa gimana itu, Pak? Ya, jadi apa kalau untuk ongkir yang satuan ya satuan itu kita nggak belum bisa kasih ongkir gitu ya. Jadi kalau yang beli paket itu udah untuk yang paket itu ada free ongkirnya ya. Cuman free ongkirnya itu dalam tanda kutip kasih note gitu ya, kasih tanda bintang itu subsidinya sampai dengan 20.000. Jadi kalau misalnya dia kirimnya keluar pulau terus lebih dari 20.000 atau berapa ya nanti dia ada biaya tambahannya gitu. Ya jadi yang di harga yang udah harga 300 itu udah apa kita kasih free ongkir. Nah, makanya kemarin kita bilang ke teman-teman itu ke Mas Rambat segala macam kalau bisa teman-teman ini ya apa namanya coba ininya masarinnya yang langsung paket aja gitu. Karena dengan berbagai macam manfaat tadi terus ada kelebihan-kelebihan tadi kita bisa subsidi free ongkir segala macam gitu ya. Kalau yang satuan kan kalau dikasih free ongkir juga bingung juga gitu, terlalu nggak masuk lah hitungannya gitu dari marginnya itu. Gitu. Jadi akhirnya ya kita strateginya yang di paket itu sebenarnya. Nah memang mungkin sebagian besar teman-teman ada pertanyaan gitu, wah kalau jual paket gimana ya? Nah memang disinilah permainan edukasi sebenarnya. Nanti edukasi konten-konten edukasi pun itu nanti ada sifatnya yang gambar ya ada juga yang video ya video testimoni. Nah orang biasanya ketika tertarik nyobain ya memang ketika kita bilang ini lagi ada promo nih yang paket nih dengan promo diskon dan juga free ongkir dan lain sebagainya. Nah cuman kan orang kadang-kadang mikir saya mau nyoba dulu. Oh ya udah kalau nyoba ya kebetulan ini harganya harga eceran Mbak kalau atau Bu atau Kak kalau untuk yang satuan gitu. Dan mereka biasanya kalau memang untuk apa namanya istilahnya satuan gitu ya mereka fine aja dengan ongkir karena resiko gitu kan gitu loh. Ibarat kata kita mau nyoba ya udah tanggung sendiri gitu. Tapi kalau misalnya mau dapat berbagai macam benefit dan lainnya segala macam termasuk free ongkir, diskon dan sebagainya dia beli paket. Itu sesuatu hal yang lumrah gitu dalam dunia retail apa penjualan retail gitu ya. Jadi apa namanya ya kalau untuk free ongkir yang satuan kita nggak ada. Makanya coba sambil cari-cari referensi itu yang di mana-mana beredar itu free ongkir gak tuh kasih segitu gitu. Saya rasa sih agak berat ya kalau satuan kasih free ongkir. Coba deh sambil dicari referensinya juga. Ada lagi? Silakan.
Monggo silakan Sebelumnya lebih di sini lanjut. ada yang udah ya, sebelumnya di sini ada yang pernah jualan online nggak? Produk yang lainnya atau apa gitu. Karena yang lebih penting itu bukan cuman masalah tadi ya, istilahnya balik lagi ke harga, balik lagi ke ini, nggak ada habisnya kalau cuman bermain di situ. Tapi bagaimana sebenarnya yang terpenting itu teman-teman bisa nemuin target market yang tepat gitu loh. Target market yang tepat itu biasanya nggak, dia tuh nyari solusi gitu, nyari solusi. Dan ketika memang akhirnya itu dia percaya apa, dia merasa wah ini kayak bagus nih segala macam, dia akan nggak terlalu banyak pertimbangan masalah harga, masalah ongkir dan lain sebagainya gitu. Nah kemarin udah sampai sana belum ya diajarinnya digital marketingnya? Baru sampai ini sih Pak, konsumen journey Pak, terakhir Pak. Customer journey. Ya. Terus untuk optimasi di sosial medianya segala macam, udah ada bayangan belum teman-teman? Bisa kasih ini juga ke saya. Yang saya pahami kayak gini-gini, kemarin kayak gini-gini. Nah nanti saya bisa coba tambahin atau apa namanya, kasih masukan juga. Monggo silakan yang lainnya. So yang perempuan-perempuan, cewek-cewek itu barangkali ada yang mau ditanyakan. Ayo silakan, malah pada diem-diem mana aja nih. Pada ngantuk paling nih. Monggo silakan yang barangkali ada mau tanya. Yang perempuan-perempuan pada diem semua nih.
Saya izin bertanya lagi boleh Pak? Monggo silakan. Kalau untuk menyasar target wanita umur sekitar 18 sampai 22 tahun, kira-kira kontennya, desainnya yang bagus yang kayak gimana ya Pak menurut Bapak? Yang apa? Yang umur Kalau berapa? untuk umurnya sekitar 18 sampai 22 lah, atau umur-umur yang udah masuk perkuliahan gitu kan. Circle pertemanan kita kan kebanyakan anak-anak kuliahan yang di atas 18 seperti itu. Gimana ya Pak konten yang bagus? Ya. Kamu kemarin udah sampai diajarin ini belum? Apa namanya BMC terkait dengan customer segment sama value proposition? Belum kayaknya Pak. Kamu udah sampai mana nih? Diajarin udah sampai mana aja sih? Customer segment belum diajarin, ada Kalau customer segment udah. Terus produk market fit udah tahu di dalamnya ada apa aja produk market fit yang kolom lingkaran sama kotak. Yang lingkaran itu analisa market ya. Ada apa aja yang kolom kotak itu analisa apa produk. Udah sampai sana belum? Kemarin sih baru di merek sama value product sih Pak. Jadi gini, segmen sama segmennya. Ya, jadi gini, semua analisa yang kaitannya dengan customer segment, dengan value proposition ya, yang ada istilahnya bagian produk market fit itu fungsinya bukan cuma sekedar teman-teman akhirnya tahu gitu loh, oh ini ada begini, ada begitu. Tapi sebenarnya itu untuk menganalisa tadi terkait dengan segmen ini kira-kira kalau dari analisa marketnya seperti apa ya. Di situ ada lingkaran itu dibagi 3. Ada yang namanya needs, kebutuhan, ada yang namanya wants, keinginan, ada yang namanya problem atau fear, masalah atau ketakutan. Nah, tiga di lingkaran itu tadi ada 3 kolom itu. Nah, itu masing-masing diisi gitu ya. Kebutuhannya itu apa sih dengan orang yang segmen dari umur sekian sampai umur sekian. Terus keinginannya dia kalau dia beli produk sesuatu itu inginnya yang kayak gimana sih? Terus ketakutannya dia atau masalahnya dia tuh apa sih? Sehingga kalau kita bisa analisa itu yang menjadi bahan untuk konten gitu loh. Itu yang menjadi bahan untuk konten untuk kita paparkan ke mereka sesuai dengan target market tadi gitu. Ya. Nah, coba kita gambarin misalnya kita sedikit explore. Misalnya tadi mau bidik segmen ya 15 sampai 25 misalnya. Itu kategori single, pelajar, mahasiswa gitu ya, yang belum menikah. Nah, kira-kira kebutuhan dia itu terkait dengan kulit, yang terkait dengan kecantikan, yang terkait dengan wajah itu apa kebutuhan? Keinginan dia ketika dia pakai produk-produk yang untuk kebutuhannya itu inginnya tuh yang seperti apa sih? Ya, ketika dia memilih produknya itu, ya, terus habis itu masalah-masalah yang dia hadapi itu apa? Oh, kadang-kadang kulit saya sensitif, nggak cocok. Oh, kadang-kadang begini. Oh, kadang takut atau ketakutannya apa sih? Oh, nanti ada efek jangka panjang. Oh, takut juga misalnya udah mahal terus nggak ngaruh gitu ya. Nah, jadi itu yang harus digali ya. Dan itu nggak bisa pakai asumsi ya. Untuk menggali itu nggak bisa pakai asumsi. Teman-teman harus tanyain langsung, harus survei, harus riset market. Nah, caranya gimana? Caranya coba survei ke orang-orang terdekat, ke teman-teman sendiri, ke saudara, ke siapapun lah. Intinya cari referensi gitu. Apalagi orang-orang yang sudah misalnya pernah pakai produk serupa. Apa sih yang dia harapin, apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dibutuhin sama dia. Nah, dari semua itu akan menjadi konten gitu. Nah, kalau teman-teman nggak melakukan itu, akhirnya yang ada cuma asumsi-asumsi yang dipikirkan sendiri. Ya, yang dipikirkan sendiri itu habis itu riset, cari produk di internet segala macam. Tapi itu semua nggak tervalidasi, gitu. Ada yang namanya istilahnya design thinking. Ya, kalau pakai konsep Lean Startup itu mulai dari ada asumsi, lalu buat testingnya, prototipenya, lalu testingnya itu divalidasi, cari orangnya, terus dites ke orangnya, validasi, habis itu minta evaluasi, gimana kira-kira, habis dievaluasi baru perbaiki asumsinya. Jadi banyak hal yang sebenarnya teman-teman harusnya istilahnya bisa lakukan gitu sebelum berbicara tadi masalah kira-kira kontennya yang seperti apa ya.
Jadi jangan langsung ke sana juga. Gitu. Karena kalau kita nggak ketahui, kita nggak mengenal siapa target market kita susah untuk jualan apapun ke mereka. Tapi begitu kita kenal betul siapa target market kita, ya kebutuhannya apa, keinginannya apa, masalahnya di apa, benar-benar kita ketahui, maka kita akan mudah banget jual ke mereka. Gitu. Dan udah bukan bicara masalah harga, karena ketika kita mengetahui betul ya seluruh tadi ya analisa marketnya itu, yang menjadi harga itu adalah value. Value is the currency akhirnya. Jadi mata uangnya itu adalah nilai. Karena kita bisa memberikan nilai yang sesuai dengan dia, harga orang nggak akan terlalu sensitif masalah harga. Kenapa? Nah, disinilah letak bagaimana teman-teman tuh mengetahui inti masalah dari apa yang dihadapi dari calon customer. Apa inti masalah? Ini kita berbicara tentang sebuah aset yang itu istilahnya orang nggak bakal mau main-main. Muka masalahnya. Ya. Jadi kalau ada orang bilang aset terbesar kita itu leher ke atas tuh, ya terkait dengan muka sama isi kepala. Ya. Orang nggak akan main-main tentang hal itu. Gitu. Kalau orang mau berinvestasi, orang mau beli produk tentang apa yang kaitan dengan itu, orang nggak bakal main-main. Jadi jangan bicara masalah harga gitu. Ya. Tapi bicara masalah. Oh iya HDMI. Oh iya berarti ya. Satu aja. Satunya kan musik. Suara masuk siapa nih bocor. Ya. Jadi yang akhirnya yang lebih berbicara itu adalah value. Sejauh apa teman-teman bisa mengetahui value yang pas. Itu yang disebut dengan analisa produk market fit. Seperti itu. Selamat datang Pak Rambat. Silakan. Ya, lanjut. Silakan yang lainnya, barangkali ada pertanyaan, monggo. Saya ajukan aja. Oke, selamat siang semua. Minta maaf tadi telat habis vaksin. Ini absen dulu ya, mungkin saya agak telat. Ada berapa kelompok yang di sini? Dari kelas A, 3 kelompok datang semua. Kelas A, kelompok 5 ada. Oke, Mbak Cindy. Open mic aja biar aku ngerti. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke, Mbak Cindy sudah tahu untuk harga-harganya? Belum, Pak.
Belum tahu ya. Cara order juga belum tahu ya. Mas Lutfan, bisa diceritakan untuk harganya Mas Lutfan, sama share buat merekanya. Ya, jadi untuk harga ya sesuai dengan yang kemarin dikirim sama Mas Andre ya. Jadi ada yang paket, ada yang retail. Untuk yang paket tadi ada istilahnya kita ada 3 paket, paket whitening glowing, paket whitening renewal, sama paket yang acne ya, prone. Nah, di situ harganya komposisinya kita jual dengan harga yang sama supaya untuk memudahkan. Jadi di angka 300 di situ sudah harga diskon. Di situ juga ada bonus untuk tasnya, termasuk juga untuk yang pembelian paket ini kita ada subsidi ongkir ya sampai dengan 20.000. Jadi kalau misalnya nanti dia masih dalam area-area yang pengiriman di Jawa gitu ya, kurang lebih masih 20.000 kurang lah ya, itu masih bisa disubsidi. Tapi kalau lebih ya itu nanti sesuai dengan ininya sendiri nantinya istilahnya intinya disubsidi sampai dengan 20.000 untuk free ongkirnya. Nah, untuk untuk produk yang satuan ya itu udah ada lengkap di katalognya itu ya. Nanti untuk yang desain katalognya kita masih nyiapin gitu ya. Tapi yang mentahannya dulu, yang scan-scanan kemarin itu bisa dipakai acuan kayak begitu. Itu. Oke, makasih Mas Lutfan. Itu nyambung kemarin di kelas terakhir masih ada yang miss untuk harga ya. Jadi harganya kemarin nanya per paket 250, tapi yang benar adalah per paket itu 300. Nanti teman-teman dapat fee-nya itu 10%-nya. Jadi satu paket terjual nanti dapat 30.000 untuk teman-teman yang berhasil menjualkannya. Teknisnya nanti teman-teman itu kayak dropshipper. Jadi tinggal handle di order, transfer ke rekeningnya teman-teman dulu. Nanti dari Mas Rahmat, untuk rekening nggak ke pribadi-pribadi ya, jangan ke pribadi-pribadi deh mendingan. Ya, tapi terpusat aja. Terpusat tadi udah tak jelasin. Karena gini, istilahnya kalau yang namanya dropshipper itu nggak ada yang ke pribadi gitu. Transfer itu nggak ada yang ke pribadi karena stok itu kan nggak di mereka. Stok itu nggak di mereka. Stok itu ada di pusat gitu. Ya, jadi karena stok ada di pusat, jadi transfernya nanti melalui transfer langsung ke rekening pusat. Ya, masuk ke rekening pusat. Setelah itu perkara untuk fee-nya dan lain sebagainya itu nanti dari pusat aja ditransfer ke reseller masing-masing rekapannya gitu. Itu kan standar cara kerja dropshipper reseller seperti itu gitu. Ya untuk menghindari nggak ini aja sesuatu yang nggak diinginkan lah kalau ke rekening pribadi kayak gitu. Dan memang ke klien juga nggak kurang ini aja gitu. Trust-nya malah kurang kalau ke rekening pribadi masing-masing kayak begitu. Oke, jadi khusus untuk yang produk skincare ini ada modifikasi sedikit ya teman-teman. Nanti transfer langsung ke nomor rekening pusat. Sudah tahu nomor rekeningnya semua? Belum, Pak. Masih. Belum tahu ya? Oke, nanti akan diumumin Andre di grup yang order ya untuk nomor rekening. Terus nanti untuk order juga nanti bisa dibantu Andre. Jadi ordernya bisa ke Andre biar mencatat juga. Biar nanti Andre bantu komunikasi ke pusat, ke Unitama. Tapi nomor rekeningnya langsung ke sana ya. Oke, jelas untuk yang masalah harga sama nomor rekening. Bu Yuni, untuk nomor rekeningnya bisa di-share di sini, Bu Yuni. Untuk teman-teman ada semua? Nanti aja Mbak Musul, Mbak, itu urusan teknis itu tinggal di WA aja nanti. Oke, teknis sudah clear semua, cara order juga sudah. Nah, kemarin terakhir kita sudah sampai materi ke customer journey untuk yang rata-rata mereka ngambil jerawat.
Saya mau tes di kelompok ini apa sudah ada gambaran, mungkin akan bikin semacam live IG atau semacam kayak konsultasi online gitu. Kalau sudah ada rencana, di-share di sini aja nanti biar langsung ngobrol sama pihak Unitama untuk misalnya mau booking waktunya gitu. Dari kelas A tadi Mbak Cindy itu beri kelompok 5, kelompok 6, kelas A kelompok 6 ketuanya siapa? Halo? Suaranya kurang jelas, kelompok kelas A kelompok 6. Atau anggota kelompok yang lain bisa membantu? Kelas A kelompok 6, anggota yang lain? Iya, Pak. Ini saya dari kelompok 6. Oke, Mbak. Kemarin mau paket yang mana yang mau di-push? Yang jerawat apa yang anu? Kemarin kita itu, Pak, apa ya? Nge-share-nya itu per produk, bukan per paket. Oh ya, mau yang produk ya. Kira-kira secara produk knowledge atau teknis ada yang mau ditanyakan? Untuk produknya? Kelas A kelompok 6 jelas semua? Oke, lanjut ke kelas A kelompok 7. Ketuanya siapa kemarin? Saya, Pak. Mau paket apa yang di-push rencana? Mungkin mau tipus yang ke paket yang glowing-nya itu, Pak. Secara produk knowledge sudah jelas semua atau ada yang mau ditanyakan ke Unitama? Sudah cukup, Pak. Jelas ya. Customer journey-nya udah ada gambaran kira-kira. Belum, Pak. Itu ya. Oke, kelas A sudah semua. Sekarang ke kelas B, kelompok 5. Hadir, Pak. Rencana kemarin mau paket apa? Ambil yang glowing, Pak. Glowing juga ya. Secara product knowledge, ada yang mau ditanyakan? Sudah tadi, Pak. Sudah dikirim filenya juga sama Pak Lutnaf tadi. Sudah. Kan tadi Aman sudah semua, dikirim. Ya, sudah. Tadi sudah tanya sebelum Pak Rambat join tadi. Oh iya, udah clear semua berarti ya. Jadi Sudah, kalau Pak. misal sudah clear semua, apa dari Mbak Yuni mau menambahkan? Bu Yuni? Halo. Halo Mbak, silakan. Halo,
Siang Mas Ramba. Siang Mbak Yuni, ini teman-teman bervariasi ya, angle-nya akan banyak yang di jerawat sama yang glowing itu Mbak. Nah mungkin bisa ini Mbak sharing rata-rata yang pakai untuk yang jerawat itu selama ini kalau yang di Unitama itu di umur berapa gitu Mbak yang manjur gitu. Gimana Mas? Kan saya ada suara blower itu nggak gitu denger. Iya, ini kan dari 9 kelompok itu Ya, banyak yang fokus ke jerawat Mbak. ya. Nah mungkin bisa diceritakan Mbak perbedaan paket jerawatnya Unitama dengan produk lain gitu, keunggulannya di mana gitu Mbak. Oh gitu. Ini kan banyak yang nge-push untuk jerawat ya. Betul, betul Mbak. Jerawat kan ada paketnya sendiri tuh, ada 3 paket. Paket yang untuk acne prone, sama whitening untuk anti-aging, sama untuk yang whitening glowing itu sebenarnya dipakai untuk jerawat pun bisa, ada apa-apa. Cuman kalau untuk yang acne itu memang dikhususkan paketnya untuk yang memang benar-benar masih jerawatnya masih parah. Karena kalau jerawat parah nggak bisa pakai pemutih memang. Gitu. Ya, jadi memang fungsinya untuk ngeringin jerawat sama bersih. Itu aja, tapi nggak putih. Ya, jadi kalau untuk paket jerawat itu memang lebih ngepushnya itu untuk memang yang kulit berjerawat, benar-benar berjerawat. Tapi kalau yang kulitnya masih baik-baik saja, nggak terlalu yang jerawat parah, hanya mungkin beberapa aja itu boleh pakai whitening glowing. Bisa pakai whitening glowing. Oke, kalau secara umur Mbak, biasanya yang bermasalah di umur berapa Mbak? Kalau untuk acne ini, paketnya ini bisa dipakai mulai anak-anak. Karena kan dia nggak ada pemutihnya. Anak Jadi kan SMP kalau gitu ya? anak-anak SMP itu ya mulai umur 12 itu bisa pakai yang paket acne. Karena emang dia fungsinya memang untuk anti acne aja, tidak ada pemutihnya. Meskipun sebenarnya di dalamnya ada niacinamide juga untuk mencerahkan, untuk whitening, tapi kan whiteningnya kalau niacinamide itu kan nggak terlalu yang apa gitu ya. Ya kalau orang bilang pakai niacinamide putih itu sebenarnya enggak, itu deh niacinamide itu lebih untuk mencerahkan kulit yang cenderung berjerawat. Ada di dalamnya juga sudah ada lightening agentnya, cuman tidak pemutih yang memang fungsinya untuk memutihkan gitu, tidak. Jadi bisa dipakai untuk anak-anak kalau yang paket acne itu. Gitu. Kalau yang testimoni yang anak-anak udah disediakan Mbak, maksudnya yang anak ABG gitu, ada yang sudah testimoni ke Unitama? Enggak, kebanyakan sih apa ya, anak SMA ya udah ya, tapi bisa dipakai untuk mulai anak SMP itu kan sudah mulai puber ya biasanya. Biasanya berjerawat tuh enggak apa-apa dipakai. Oh iya. Jadi kalau krim jerawatnya kan ada 2 tuh di situ, acne care sama acne treatment kan. Nah, itu dua-duanya untuk jerawat gitu. Jadi bisa dioles di bagian jerawat aja. Kalau emang nggak pengen, karena mungkin ada punya yang mau anak-anak nih, anak SMP, tapi mungkin masih takut ya, dikasih aja di bagian yang jerawat aja. Nanti kalau jerawatnya itu ngering, ngempes gitu kan, akhirnya dia mau pakai semuanya sendiri. Mungkin masih sisa tapi jerawatnya udah kering, tapi keringnya masih sisa. Dipakai aja seluruh muka, enggak apa-apa. Gitu. Sebenarnya seluruh muka kan enggak apa-apa, cuman kadang kita kalau mungkin adik-adik kan masih awal ya, mungkin akan mengalami kendala kayak takut pakai apa dan sebagainya. Biasanya sasaran utamanya memang jerawat. Karena kalau jerawat itu biasanya semua kalangan ya, dan dia itu biasanya nggak terlalu ke arah yang pemutih, jadi lebih ke di bagian jerawatnya aja. Kalau sudah kering kan mereka biasanya seneng ya, oh iya ya kering ya gitu, oh ya bersih ya, nah itu baru pakai seluruh muka gitu. Kalau untuk ingredientnya tadi sudah saya kirimkan ke Mas Lutfan ya, sudah saya kirimkan untuk ingredient di semua produknya sudah saya kirimkan, cuman kurang lebihnya sebagian saya simpulkan ya, semuanya kurang lebihnya itu bahannya itu ada niacinamide, ada panthenol itu vitamin B5, ada azeluglicina, ada chroma break untuk whitening,
ada VCIP, ada hyaluronic acid. Itu kurang lebihnya itu isinya. Banyak, ada 16 itu. Ada salicylic acid, tapi salicylic acid yang dipakai di kita di acne care sama acne treatment itu salicylic acidnya yang salicylic acid sudah terbungkus, jadinya itu nggak bikin iritasi. Kalau salicylic acid aja kan biasanya bikin kulitnya iritasi, kering, kadang rintis. Kalau salicylic yang kita pakai itu sudah silanediol salisilat, itu sudah salicylic acid yang terbungkus, jadi lebih nyaman di kulit, nggak bikin, memang tidak secepat salicylic acid, tapi dia lebih nyaman, jadi nggak bikin kering atau iritasi, seperti itu. Kalau untuk kandungan aknenya itu kan biasanya yang ditonjolkan untuk kandungan akne itu kan niacinamide, panthenol, salicylic acid, hyaluronic acid, sama ekstraknya kita pakai licores, tea tree, ada centella asiatica kita pakai, aloe vera kita pakai, dan kita pakai juga di acne care itu ada lightening-nya, pakainya isologlycina itu untuk lightening efek untuk acne. Jadi whitening, tapi whitening untuk acne. Memang nggak sepemutih ya, tapi dia untuk whitening bisa. Itu sudah ada di acne care-nya. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang tanya ya, Mas Ahmad atau siapa ada yang nanya, kalau dijual satuan gimana? Katanya ada yang nggak mau tuh. Kayaknya enak per paket ya, tapi seandainya, namanya juga baru mulai belajar ya, seandainya pengen mulai ini, mungkin bidikannya memang benar di acne, karena acne itu kan semua kalangan pasti pernah ngerasain jerawat ya, sebagian besar pernah alami jerawat. Nah itu biasanya hanya ditotol di bagian jerawatnya, kalau sudah kering, orang itu kan senang lah, itu baru biasanya mau pakai. Tapi kalau untuk yang misalnya flek itu memang perlu beberapa kali pakai, sehingga mungkin kan nggak bisa langsung kelihatan. Kalau kayak serum Fit B sama acne care, acne treatment itu kan bisa 1 minggu, 2 minggu itu bisa dilihat hasilnya lah. Jadi untuk jerawat itu bisa dilihat hasilnya. Jadi mempermudah gitu loh. Ini beban mentalnya mempermudah karena kan masih baru ya, jadi bener nggak ini bikin kering jerawatnya, itu kan bisa cepat terlihat kalau yang acne care sama acne treatment. Tapi kalau untuk flek memang itu kan perlu mungkin 1 atau 2 paket pakai yang whitening glowing itu, jadi kan mungkin akan kelamaan testinya, tapi kalau untuk acne itu saya rasa lebih cepat, sama yang bekas jerawat itu saya rasa lebih cepat. Gitu. Saya tambahin ini biar teman-teman juga nanti bisa lebih powerful ya terkait dengan targetnya tadi. Ini saya bantu nanya ke Mbak Yuni nih, supaya teman-teman dari pertanyaan ini jawabannya nanti dapat inspirasi gitu ya. Dan saya yakin ini ada di benak teman-teman semua sejauh ini gitu. Jadi gini, karena tadi banyakkan juga yang acne gitu ya untuk jerawat. Jadi Mbak Yuni bisa jelasin sedikit ketika teman-teman itu atau calon customer itu memilih untuk membeli produk satuan ketika kasusnya adalah jerawat. Kira-kira dia lebih milih atau Mbak Yuni lebih menyarankan dia memakai yang serum acne treatment dulu atau yang acne cream, atau ternyata memang harus dua-duanya atau bisa salah satunya, kalau salah satunya yang mana dulu gitu. Mungkin itu alur berpikir ketika orang itu, klien itu punya masalah di jerawat, terus dia belum berani untuk langsung beli paket, tapi dia pengen nyoba satuan, kira-kira mulainya dari yang mana dulu gitu Mbak Yuni? Monggo. Ya. Untuk misalnya baru pertama kali, misalnya ya biar nyoba gitu ya, karena ini kan mungkin tugas juga untuk kalian ya. Awalnya pakai acne care, karena di acne care itu ada isologlycinanya, itu ada lightening efeknya, juga ada obat jerawatnya, di dalamnya pakai niacinamide. Meskipun tidak ada centella asiatica, karena centella asiatica itu kan lebih ke untuk bekas jerawat, itu ada di acne treatment. Jadi kalau sudah agak kering, nah itu harus pakai serumnya, karena serumnya itu ada untuk ekstrak centella asiatica, itu untuk bekas jerawat. Menghilangkan nodanya baru di acne, istilahnya di acne treatmentnya gitu ya.
Tuh, jadi untuk pertama kali kalau jerawat lebih baik beli acne care. Meskipun itu harganya lebih murah daripada acne treatment karena emang itu. Kalau untuk pertama misalnya pengen beli satu nih obat jerawat, mana yang lebih baik, serum atau acne care? Dan itu di acne ya. Di acne care itu tadi yang sistem pemakaiannya yang seperti Mbak Yuni sampaikan ya, bisa khusus untuk yang di area jerawatnya saja atau bahkan untuk keseluruhan juga gitu ya. Tapi orang pemula newbie di bidang skincarean biasanya pasti hanya di lokasi jerawatnya saja. Tapi kita bisa sampaikan untuk perawatan yang keseluruhan juga bisa. Itu ada efek memang untuk mencegahnya juga, karena kan misalnya gini, logika orang kan berpikir oke, kalau misalnya dia ada jerawat dia di lokasi, tapi kalau keseluruhan mungkin ada logika orang berpikir ya sekalian aja deh biar untuk mencegah yang lain juga nggak muncul gitu. Itu ada logika, ada ini seperti itu juga gak kira-kira? Kalau pencegahan itu pasti ada di niacinamide, juga ada pencegahan jerawat, salicylic acidnya di bahan-bahannya sudah ada. Hanya gini, kalau orang yang kulit tipenya berminyak cenderung berjerawat, memang kembali satu itu pembersihan. Kalau misalnya nih anaknya ini agak kurang bersih nih, nggak pernah namanya bersih, muka jarang gitu ya, dia pengen nih pakai acne care. Kita tahu di bagian yang jerawat aja, kempes. Tapi kenapa mungkin 1-2 bulan lagi bisa muncul? Ya karena nggak pernah dibersihkan. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk orang kulit berjerawat itu lebih fokus di memang cleansing, di pembersihan. Kalau di klinik itu ibaratnya kalau kamu sudah bersih, kamu nggak pakai apa-apa nggak apa-apa, yang penting pakai pembersih. Karena emang kulit jerawat, kulit berminyak itu nggak bisa kotor. Minimal dia akan habis aktivitas, habis kemana-mana, sampai rumah dibersihkan. Minimal itu meskipun nggak pakai apa-apa, itu yang penting dibersihkan memang. Beda sama kulit yang normal, kering, bahkan nggak pernah jerawatan, itu mungkin kita males-males sedikit masih tidak apa-apa. Tapi kalau orang jerawatan memang harus lebih prepare dalam kebersihan, dibersihin, gitu ya. Oke, monggo yang lain. Saya aja masih nyatet tuh. Kalau teman-teman nggak nyatet, wah, saya geleng-geleng dah. Oke, nambahin dikit, Mas Lutfan, Bu Yuni, ini kabar gembira banget untuk kelompok ini yang megang skincare, karena tadi saya dengar itu ada subsidi ongkir ya. Jadi untuk 2 produk di kelompok lain itu secara support belum sampai ke subsidi ongkir itu. Itu bisa jadi tools yang powerful nanti ketika promo. Jadi biar yang pembeli tidak ragu, nanti bilang aja ongkirnya disubsidi. Mungkin sebagai gambaran. Tadi Mbak Yuni mungkin belum dengar berarti, biar nggak miskom. Itu untuk yang saya paket tadi dengar ada perbedaan harga ya. Sebelumnya saya ini mau maaf sebelumnya, mungkin karena kita sudah saking lamanya sebelumnya ya, jadi sehingga ada polemik harga yang belum pas karena memang sudah sekian lama. Nah, ini nanti mungkin minggu depan akan di-prepare untuk harganya, diseragamkan untuk harganya sama Pak Lutfan ya. Jadi tenang aja teman-teman, tadi kayak saya nguping dikit kok harganya beda ya gitu kan. Iya, harganya beda. Nanti diseragamkan semuanya. Itu aja. Terus ini kayaknya banyak cowok ya Mas Lutfan ya. Yang cowok-cowok mungkin jangan berkecil hati. Ini kalau saya dikasih tugas skincare ya gitu. Nggak apa-apa. Cowok pun juga pakai kosmetik loh sebenarnya. Pakai pasta gigi kan, pakai sabun muka, sabun mandi kan, itu masuknya kosmetik. Ini sharing aja. Ini sharing juga pengalaman. Saya tuh termasuk yang anti pakai model-model kayak begitu dari sejak SMP, SMA. Kenapa? Karena punya pengalaman. Misalnya bersihin wajah itu pakai yang biasa tuh, kita pakai yang sabun biore muka itu loh. Ya ada yang itu, dan itu nggak cocok, kering, terus malah jerawatnya tambah parah ya. Dan sampai sekarang sih juga masih ada jerawat kadang muncul. Dan dari sejak itu saya nggak pernah nyuci muka akhirnya. Jadi separah itu gitu, saking takutnya gitu.
paling ya pokoknya pakai air ya. Tapi begitu tahu produknya Unitama gitu ya, diam-diam saya udah mulai pakai tuh. Minimal kemarin sampelnya dipakai ya. Minimal satu yang saya pakai ya, minimal yang sabun. Karena saya memang punya pengalaman ya trauma gitu. Akhirnya wah ini lumayan nih sabun nih gitu ya. Saya coba pakai dan memang beda banget gitu sama ya istilahnya sabun-sabun muka yang pernah saya pakai lah. Saya rasain ya memang ya karena begitu dilihat ininya juga kandungannya ingredientsnya memang ya ada apa namanya istilahnya melembabkan apa segala macam, malah enak gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya hal-hal yang semacam ini kita perlu ambil angle-angle-nya tadi ketika membuat konten gitu. Ketika misalnya kita ambil angle pain-nya orang itu pakai nyoba-nyoba barang produk gitu kan, wah nggak cocok, wah kering, wah tambah parah segala macam. Nah ada makanya nanti kita siapkan testimoni-testimoni itu ya Mbak Yuni ya, itu juga untuk memudahkan teman-teman. Ada testimoni berupa foto gitu kan, terus chattingnya seperti apa, ada yang berupa video. Nah itu nanti tinggal dimainkan saja testimoni itu sedikit tambahan. Oke, Mas Lutfan, Bu Yuni, kemarin ada satu kelompok yang sudah agak lama main di skincare. Dia sudah yang dari Gelis mana ya? Kelompok mana kemarin ya? Mbak siapa? Ada datang di sini yang Gelis, yang akunnya Gelis, sama satu lagi akunnya yang Agnitama. Yang dari Gelis mana ya? Atau yang dari Agnitama? Yang dari Agnitama ada datang? Iya Pak, ada. Rencana nanti customer journey-nya seperti apa, Mbak? Udah nggak pecah ya. Ini ada berapa kelompok sih? Ada 3 kelas, Pan. Satu kelasnya 3 kelompok, berarti ada 9. Oke. Satu kelompoknya ada 9 kelompok. 9 kelompok ya? Ya, satu kelompoknya 4 orang. Itu ada yang tugasnya jadi analis data, copywriting, konten kreator, sama di CS. Nah, mungkin ini yang agak berat nanti di CS, Bu Yuni, karena mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan teknis, mungkin tanya kandungan zat apa-apa gitu. Kemungkinan bisa nggak dari kayak nanti Unitama bikin list FIQ gitu, Mbak, dalam bentuk teks, nanti bisa di-share ke teman-teman biar nanti ketika ada pertanyaan yang ke situ mereka bisa jawab gitu. Bu Yuni? Gimana Pak? Agak kedenger. Iya. Jadi kan di kelompok itu ada yang tugasnya sebagai CS, Customer Service. Contoh kemarin mereka sudah mencoba menawarkan itu. Ya? Ji, ada yang nanya, itu aman enggak? Terus ada izinnya BBM enggak? Itu kan mungkin masih bisa dijawab gitu, Mbak. Terus? Nah, mungkin kalau yang masuk ke hal-hal teknis gitu, Mbak, ada enggak kayak dibikin daftar pertanyaan umum mengenai jerawat gitu, Mbak?
nanti dari Unitama itu bikin listnya kira-kira kalau jerawat orang nanyanya ini, terus jawabnya ini gitu, memungkinkan enggak, Mbak? Oh, boleh. Boleh. Nanti dibuatkan. Ya, jadi mungkin Ya. biar nanti bisa jadi support teman-teman. Satu yang itu daftar pertanyaan umum, sama kedua mungkin testimoninya Mbak dibanyakin yang anak-anak SMA tadi, ada yang khusus ini karena rata-rata ke Akme itu kan anak-anak ABG itu. Iya, banyak sekali sebenarnya, cuman yang ngurusin Mbak Tari sudah kirim ke masukan semua belum sih? Cuman baru yang itu aja tadi. Nanti minta ke Pak Lutfan ya untuk testimoninya, atau kalau enggak Pak siapa? Adrian ya. Andre. Oh, Andre ya, Andre. Mas Andre, nanti minta sama Mas Andre atau Pak Lutfan aja ya untuk testimoni. Udah dikasih sih sebenarnya, nggak tahu kurang, nggak tahu nyampe apa enggak itu. Tapi kayaknya sudah dikirim, sudah saya minta untuk ngirim ke sana gitu. Nek testimoni lo ya. Kalau untuk kayak apa itu? Checklist sebelum orang, oh ya ini mau jerawat itu yang ditanyakan apa sih, nanti pakainya apa sih gitu ya. Sebenarnya simple kok di kita, karena bahan-bahan yang dipakai di dalam acne care itu insya Allah sudah bisa cover 70% jerawat. Saya nggak bisa bilang 100% ya, karena ada jenis jerawat yang dari jamur itu biasanya harus pakai benar-benar sulfur kayak gitu. Tapi kalau jerawatnya masih dari bakteri itu insya Allah bisa cover semuanya. Mau itu jerawat besar, mau itu yang besar-besar gede-gede, mau itu yang merintis-merintis, pakai acne care bisa. Udah cukup gitu loh. Udah cukup bantu untuk cepat ngeringin. Oke. Asal nggak yang kayak dipacu karena jamur yang seluruh kayak di apa namanya ini, di leher, di punggung itu ada lagi, karena itu ada lagi. Kalau masih jerawat umum yang ada di muka, bahkan besar pun acne care masih cover. Ya, untuk Zoom kali ini pun kami rekam, nanti akan di-upload di YouTube, sama Mas Andri nanti di-share di grup, biar kalau mau ngulangin lagi hal-hal teknis bisa didengarkan lagi sama teman-teman. Mungkin ini Mas Lutfan. Jadi secara nanti penilaian ada dua di kursus ini, di secara marketing sama di salesnya. Nah, salesnya ini mereka konsen bagaimana caranya biar pecah telur gitu, Mas Lutfan. Mungkin dari Mas Lutfan bisa memberi sedikit insight bagaimana biar pecah telur gitu. Iya. Ya, sebenarnya yang kunci utama itu pemahaman tadi ya. Kalau teman-teman tadi ngikutin gitu ya, paham aja alurnya ya. Tadi makanya pertanyaan saya itu pertanyaan pancingan. Kalau teman-teman nangkep betul, itu udah jadi poin yang utama lah ya. Dalam artian kan teman-teman katanya udah belajar customer journey gitu ya. Nah, customer journey itu adalah bagaimana logika ketika orang pertama kali terpapar konten ya, itu dia mulai berpikir, kita tuh men-setting sebenarnya. Dari orang mulai terpapar pertama kali konten, kita men-setting dia akan berpikir kemana. Kita mengarahkan pikiran orang. Gitu. Jadi kalau teman-teman paham tentang konsep-konsep kayak begini, ya konsep bagaimana kita buat konten yang mengarahkan supaya orang berpikir kemana arahnya. Gitu. Nah tadi udah dijelasin tuh sama Mbak Yuni gitu ya, bahwa sebenarnya nih saya kasih poin-poinnya lagi. Kalau teman-teman pada ngantuk di kamar nggak dapetin poin tadi gini ya, ketika teman-teman fokus kepada produk acne atau jerawat ya, maka yang teman-teman harus istilahnya paparkan dulu kontennya itu adalah pertama kali adalah ke target market teman-teman semua adalah apa namanya penderitaannya, pain-nya gitu. Penderitaannya ketika orang jerawat itu harus digambarin. Nah, digambarin dengan apa? Dengan konten-konten yang memunculkan emosi orang itu, akhirnya dia kayak mereview ketika ngeliat konten itu, iya ya,
aku jerawatan, nanti begini, nanti begitu, ngeselin banget. Munculkan emosi, itu yang pertama. Jadi semua teknik marketing itu adalah yang pertama adalah memunculkan emosi dari masalah dari yang dialami oleh klien, sehingga ketika dia nginget-nginget itu penderitaan banget gitu. Sehingga setelah itu kita istilahnya udah mulai memantik emosinya dia. Begitu orang sudah mulai kepantik, step yang kedua adalah mulai bagaimana kita memaparkan terkait dengan ada alternatif solusi-solusi gitu. Tapi ini harus diedukasi, bukan langsung tiba-tiba pakai produk ini dan lain sebagainya. Enggak, ada tahapannya. Karena ya kalau teman-teman belajar di funneling ada cold market, ada warm market, ada hot market. Intinya adalah setiap orang itu sebelum menjadi pembeli harus dikomporin, harus dipanasin dulu temperaturnya dia gitu. Ya, begitu udah kepantik masalahnya baru dipaparin gitu. Istilahnya ini loh manfaatnya, ini loh benefitnya, ini loh caranya. Tadi udah disebutin sama Mbak Yuni itu. Ada satu logika yang harus teman-teman edukasi. Bahwa kunci orang jerawat itu adalah cleansing. Ternyata ada pembersihan. Itu digemborin gitu. Bahwa konsepnya sederhana. Kenapa orang jerawat itu? Karena kotor. Sehingga apa? Logika sederhana itu, oh berarti gue harus ngebersihin dong. Oh ngebersihinnya pakai apa? Nah makanya kalau dari situ teman-teman bisa mainkan, sebenarnya harusnya larinya ke paket. Karena di paket itu ada proses pembersihan secara menyeluruh dari pagi sampai malam. Ya, cuman kalau nggak mau langsung ke sana, oke satu-satu dulu deh ke produk yang tadi. Ya, larinya adalah ke yang acne care gitu loh. Oh, bisa nih pakai acne care nih, cuman dengan menggunakan acne care ini misalnya, oh ini udah bisa berkhasiat untuk menghilangkan begitu ya. Nah, nanti di situ ada testimoni, ada apa segala macam. Berikan social proof istilahnya. Ya, elemen trust-nya dimainkan. Elemen trust itu istilahnya membuat mereka tuh percaya. Ada testimoni, ada videonya, ada before and after-nya. Ya. Nah itu meningkatkan temperatur orang, mulai percaya. Oh boleh juga nih, kayak bagus nih, gitu segala macam. Nah habis dari situ, ya bagaimana akhirnya membuat orang itu mau berinteraksi dengan kita. Gitu. Itu banyak cara nantinya. Ya makanya teman-teman kalau Rambat kemarin cerita, oh kita kasih misalnya strategi setelah orang kepapar, nih ada free webinarnya nih, konsultasi langsung. Nah itu udah mulai itu strategi buat ngumpulin mereka. Cuman nggak semua tahapan pembelian itu harus mengikuti alur ini ya. Ya bisa jadi orang kepapar kepanas-panas konten segala macam, tiba-tiba dia langsung nyoba. Ada juga orang tipe kayak begitu. Tiba-tiba order deh, gue pengen nyobain kayak apa sih khasiatnya gitu kan. Ya, jadi yang terpenting teman-teman tuh tahu itu loh, bagaimana bisa mengeksplor tadi yang saya bilang analisa marketnya, kebutuhan, keinginan, sama masalahnya dia, dan kita bisa mengeksplor itu saja dalam bentuk konten-konten yang kita paparkan ke mereka. Dan saya yakin ketika itu kena gitu, wong saya aja kalau saya disuruh beli saya mau kok beli. Kalau tadi ya masalah yang sabun itu segala, cuman karena saya dikasih sampel sama Mbak Yudi, ya saya pakai aja. Ya kan? Tapi bagi kita yang udah punya trauma begitu, nggak sembarangan loh untuk pakai sebuah produk gitu. Tapi karena kita ngeliatin ininya, terus wanginya itu juga udah nyium wanginya juga, wah udah inilah ibarat kata udah penasaran gitu kan. Nah dari situ intinya berarti orang tuh karena dia udah mengalami penderitaan itu terus, dan ada orang-orang yang udah nyoba yang lain nggak cocok, dia pasti akan terus mencoba gitu. Dan ada segmen itu. Jadi teman-teman jangan bilang udah banyak di luar sana produk yang sama, udah itu. Tetap masih ada persentase banyak orang yang tadi masih nyari. Nah, tugas kita sebagai digital marketer itu adalah mencari orang yang masih mencari tadi. Mencari masih orang yang masih mencari tadi. Dan begitu kepapar ya orang akan. Nah, ini semua kita bisa mulai. Nah, ini masuk ke pertanyaan Mas Rambat. Gimana supaya pecah telur? Ini semua balik lagi kepada lingkar pengaruh kita. Kita akan lebih mudah ketika kita sudah mempublish diri sebagai marketer sebuah produk. Kita cerita aja, sebanyak-banyaknya orang kita ceritain. Saya ada produk ini nih. Kalau lu punya kendala ini, boleh nih coba nih produknya oke nih, gini. Ini ada testimoni. Tolong ya kalau temen lu ada juga yang ini, tolong rekomendasiin ke gua gitu. Jadi tugas seorang marketer itu berbicara ke sebanyak-banyak orang, lalu meminta orang yang kita udah sampaikan supaya diceritain juga. Terus aja efek bola saljunya, efek multiplier efeknya dimainkan. Itu tugas marketer. Ketika teman-teman memulai dari lingkar pengaruh itu, lalu
dia cerita, itu si Lutfan lagi itu tuh, lu coba hubungin dia aja. Itulah nanti yang akan berpotensi secara statistik gitu ya. Itu yang akan membuat berpotensi kita tuh pecah telur. Itu udah pasti. Ketika teman-teman memainkan rumus ini saja gitu ya, cerita ke sebanyak-banyaknya orang, gue lagi ngapain gitu loh. Nah, disitulah efek dari multiplier efek itu yang akhirnya kita ketemu sama orang yang sedang mencari tadi. Gitu. Kita dipertemukan bukan lewat circle kita, bisa lagi circle level kedua, ketiga dan sebagainya, tiba-tiba dia ngubungin kita. Ya, jadi rumusnya simpel sih sebenarnya, itu aja. Teman-teman tahu masalah orang itu apa, problemnya apa, penderitaannya itu apa, lalu kita bisa mengeksplor dari sisi edukasinya, ya, membuat mereka akhirnya semakin penasaran, terus muncul kepercayaan. Habis itu trik yang ketiga ya kembangkan aja mulai dari lingkar pengaruh kita, teman, kerabat, tetangga, saudara dan lain sebagainya, cerita akhirnya kita bisa kecantol ketemu sama orang yang memang sedang punya masalah itu tadi. Itu mungkin. Untuk yang ini, Mas Lutfan, ada kelompok juga yang fokusnya ndak jerawat tadi ke glowing, sama ada yang lebih ke produk satuan gitu. Itu strateginya sama apa ada? Karena kalau glowing kan tanda kutipnya itu kayak tersier ya, karena udah bener cuma kepengen diglowingin gitu. Kalau yang jerawat kan memang benar-benar itu satu kebutuhan primer biar tidak jerawatan gitu. Itu teknisnya gimana, Mas? Ya, kuncinya tadi yang saya bilang analisa market ya. Makanya saya jawab teman-teman itu memahami konteks dari analisa market ya. Bagaimana tadi saya bilang ada lingkaran, lalu di situ ada kebutuhan, keinginan dan masalah. Masalah jerawat ini namanya juga masalah jerawat. Kita selalu ngomongin masalah jerawat. Maka explore-lah dari masalahnya. Ya, ketika kita bicara analisa market, explore-lah dan galilah dan panasin dari sisi masalah. Kalau glowing itu keinginan, benar nggak? Saya ingin putih, bukan saya masalah putih begitu, ya kan? Saya ingin putih gitu kan. Jadi keinginan. Nah, kalau sudah keinginan, explore-lah dari sisi keinginan, membangkitkan supaya orang makin ingin dan nggak bisa ditunda lagi gitu kan, sehingga akhirnya dia membeli. Kalau masalah, buatlah masalah itu semakin besar, dan orang nggak bisa ditunda lagi, harus untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi konteksnya sama, tinggal alurnya, kontennya berbeda berdasarkan analisa market tadi. Itu Mas Rambat. Oke, terima kasih Mas Lutfan insight-nya. Mungkin untuk yang normal, saya nambahin Mas Rambat. Yang normal itu kan mungkin banyaknya produk di luar ya. Itu apa yang harus ditampilkan? Kalau akne kan memang masalah ya, masalahnya jerawat ya, dan itu bisa dilihat hasilnya dalam 1 minggu lah, bisa langsung bisa ngerasain oh ya kering ya, oh ya bersih ya kan gitu. Kalau glowing itu kan lebih mungkin diambil key-nya aja Mas, kuncinya kayak BB Light, itu kan memang bisa langsung bikin saat itu juga lebih putih. Untuk sunblock kan itu. Terus betul. Mungkin ada orang kulitnya sudah bersih, tapi dia punya masalah. Masalahnya tuh kulitnya tuh kering banget. Atau kalau enggak dia habis pakai macam-macam terus memerah. Kalau enggak ngelupas seperti itu. Lah, itu kita punya krimnya yang namanya Nutri Cream. Bahkan bibir pecah-pecah pun yang sudah parah bisa pakai Nutri Cream. Nah, itu mungkin bisa ditampilkan itu dulu sampai akhirnya orang ngerti tuh, oh ya itu. Spesifik gitu ya. Terus ada di meja saya. Itu untuk bibir pecah-pecah bisa. Untuk orang keluhan misalnya, oh ya habis dari dokter, dari pakai krim dokter lupas-lupas atau apa, itu bisa dimasukkan itu dulu. Nanti setelah orang itu di 2 hari, 3 hari pemakaian akne Nutri Cream biasanya kan sudah mulai membaik tuh. Baru tuh dimasukkan krimnya. Biasanya orang kan kalau mengalami kesulitan, dia terbebas dari kesulitan kan baru mau percaya itu. Kadang ada yang seperti itu. Mungkin kulitnya nggak ada apa-apa nih, tapi dia ini pecinta skincare, pengen nih adik-adik mas-masnya, mbak-mbaknya ini pengen masuk ini. Nah, dia punya keluhan, kulitnya meskipun putih, dia itu kulitnya sensitif, kering, lupas, masukin dulu Nutri Cream-nya. Nutri Cream itu bisa dipakai pagi, siang, malam. Kalau dalam kondisi iritasi. Jadi dia hampir mirip seperti kayak salep yang
apa itu apotek itu kayak betason, hidrokortison, dia golongan steroid tapi dia itu anti iritan yang natural, jadi nggak pakai steroid. Jadi bisa dipakai semua, dijual bebas bisa. Dia anti iritan tapi tidak dari golongan steroid. Gitu. Jadi bisa dipakai untuk bibir yang pecah-pecah, bahkan kayak kapalan. Cuma kapalan sama kaki pecah-pecah itu kayaknya kemahalan ya, karena isinya sedikit banget. Ya, untuk bibir pecah-pecah bisa, nggak mahal itu. Seperti itu, mungkin bisa untuk kulit normal bisa dimasukkan, misal ada keluhan bisa dimasukkan. Baru nggak ini cuma segini. Bu Yuni, ini masalah klasik Bu. Jadi ketika mereka menawarkan ke orang, rata-rata itu mereka sudah pakai dan mereka enggan pindah ke merek lain gitu loh Mbak, karena nanti cocok apa enggak, nanti malah jadi kulitnya rusak. Itu meyakinkannya gimana Bu ketika memang mereka sudah pakai produk lain gitu? Meyakinkannya ya pandai-pandainya, pinter-pinternya meyakinkan ya. Tapi satu yang tadi bilang sama Mas Lutfan ya, mungkin yang bisa dipakai untuk kuncinya bisa ditampilkan dulu BB Light-nya, karena BB Light-nya itu misal nih dia sudah pakai, kadang ada ya nih satu produk dia kelemahannya mungkin katanya bagus, tapi kelemahannya di krim paginya tuh padat banget, susah dioles. Nah, krim pagi di kita itu bisa untuk all skin, semua jenis kulit, dan di apply-nya itu enak gitu. Mungkin bisa dari situ dulu. Jadi kalau orang kan biasanya suka nih, oh iya ya enak ya, warnanya bagus gitu ya. Nah itu biasanya barulah mau yang lain-lain biasanya. Jadi kunci-kuncinya dulu aja yang dimasukkan. Misalnya dia nggak punya keluhan nih, nggak punya keluhan yang tadi saya bilang iritasi lah, kulitnya kering atau apa, nggak ada keluhan itu ya. Mungkin bisa ambil di day creamnya, krim paginya pakai BB Light gitu. Itu biasanya begitu. Jadi bikin kulit kan lebih, oh ya lebih enak ya gitu. Nanti biasanya baru nih pakai yang lainnya. Jadi dimasukkan kunci-kuncinya dulu saja. Siap, Mbak. Kuncinya apa untuk orang ini sudah pakai merek X misalnya ya, dan susah untuk ganti ya, kita perkenalkan yang bisa dipakai untuk satuan tapi mereka tuh bisa ngerasain secara cepat kayak BB Light-nya. Itu. Oh iya ya, Mas Sultan pinter ya. BB Light-nya. Ini teksturnya enak. Jadi tapi kalau cowok nggak boleh pakai ini, pakainya day cream kalau cowok ya. Karena kalau day cream nggak ada warnanya. Kalau BB Light ada warnanya. Jadi kayak foundation ya akhirnya. Efeknya kalau BB Light jadi kayak dia pakai foundation ya Bu Yuni ya, foundation karena ada warnanya. Agak berat karena dia nggak oil base, dia water base, jadi nggak berat. Kalau foundation kan biasanya berat tuh, terus ngeratainnya agak susah. Ini apply-nya lebih mudah. Sama mungkin sabun ya, sabun mungkin kadang banyak orang yang nggak cocok karena biasanya sabun di luar itu masih pakai SLS atau sulfat, ya high surfaktan lah. Kalau kita sabunnya sudah pakai mild surfaktan, kita nggak pakai SLS lagi, jadi sudah non SLS. Yap. Ini kok. Jadi sudah nggak pakai SLS lagi, nggak pakai deterjen ya. Bahan kalau dilihat komposisi ada tulisan SLS slash itu kan itu bahannya masih mengandung deterjen. Jadi dia tidak ramah lingkungan. Ya sebenarnya nggak ramah lingkungan sih, yang jelas itu bisa cepat mengiritasi kulit, terus bikin kulit keset kering. Nah, makanya kalau yang di sabun kita ini, dia karena sifatnya mild ya, dia nggak bisa keset memang. Nggak bisa keset, tapi after feel-nya kalau sudah kering, enak. Gitu. Jadi bisa ada sense-sense 1 atau 2 produk yang mungkin dikenalkan, yang bisa dirasakan langsung. Misalnya dia pakai merek X, kita cobain aja, tapi merek X tapi dia nggak cocok sama krim paginya, kita masukkan krim paginya. Dia merek A tapi nggak cocok sama sabun, karena dia pakai sabun itu nggak cocok, kita masukkan sabunnya. Gitu. Seperti itu, mungkin bisa seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman yang fokus ke glowing, tadi bisa jalan masuknya adalah dengan
BB Light itu ya Mbak Yuni? Ya, ada. Kemarin sudah ada videonya ya Mas, itu review gratis loh. Wow. Mereka suka-suka untuk memberikan review ya. Iya, hanya dikasih free cream. Karena saya minta tolong ya. Karena memang customer ya. Keren. Sebenarnya mereka juga ada yang kayak Mbak Amel itu juga kalau di sini apa itu namanya ya kayak mirip-mirip selebgram gitu ya, tapi ya mau itu mau karena memang pakai jadinya saya minta tolong mau memberi review. Keren. Ini bisa dipakai gitu ya teman-teman, bisa dikasih angel katanya yang bilang angel kemarin siapa Mas Tufan atau Mas Lambat ya, dikasih angel. Oh ini susah nih orang ini, kasih angelnya yang kamu yang nggak suka dari produk itu apa? Krim paginya itu berat, nggak enak diratain, masukkan krim paginya. Itu memang harus telaten ya. Terus misalnya putih tapi kurang apa ya namanya? Kurang putih tapi kalau siang agak merah. Kadang ada kulit yang kulitnya itu kalau siang putih karena biasanya kalau pakai krim dokter ya putih, tapi kalau siang kalau kena panas matahari merah. Nah, itu masukkan aja serum Fit B-nya. Karena serum Fit B itu karena kan isinya niacinamide 10%. Dia fungsinya untuk menguatkan barrier kulit. Jadi biar nggak merah. Gitu. Kalau dipakai Nutri-Cream bisa, hanya kan sumu. Kalau Nutri-Cream kan kesannya kan sumu. Dan itu biasanya dipakainya untuk orang yang benar-benar berkeluh ya. Kalau hanya merah pas kena panas matahari tapi dia nggak ada rasa apa-apa, misalnya nggak juga perih, nggak juga apa-apa, hanya merah aja ronanya, pakai aja serum Fit B. Karena dia mengurangi efek merah yang dipakai ketika pakai krim malam dengan eksfolian yang berlebihan. Gitu. Kalau misalnya malamnya pakai pemutih apa nih yang berlebihan. Putih dia seneng, tapi kalau pas pagi kalau kena sinar matahari ronanya tuh merah, nggak seneng gitu ya. Itu ditambahin serum Fit B sebelum pakai sunscreen-nya. Seperti itu contohnya. Oke, keren Bu Yuni. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, tapi biasa jam-jam rawan ini. Intinya pokoknya kalau untuk jerawat harus memang pembersihan. Kalau untuk yang kulitnya normal, dilihat siapa tahu ada iritasi, kita masukkan Nutri-Cream. Kalau emang tidak ada keluhan apa-apa, ya tadi angelnya yang dimasukkan, mungkin BB Light-nya atau serum Fit B-nya. Kalau sedikit disimpulkan, berarti sebenarnya di skincare untuk yang harus mempunyai kayak semacam kayak penasehat kecantikan gitu ya Bu Yuni ya ke merekanya gitu ya. Gimana Mas Rahmat? Jadi teman-teman yang pegang skincare ini itu kan nanti akan menemui berbagai masalah yang beda-beda gitu ya di lapangan gitu ya. Jadi memang tapi insya Allah di sini sudah lengkap kok. Jadi misalnya nih saya punya ada orang nih teman saya mau pakai, tapi dia kondisinya misalnya lagi iritasi tidak mau pakai, kita punya Nutri-Cream gitu. Jadi misalnya masih takut nih pakai sepaket karena masih iritasi, masukkan aja Nutri-Cream aja. Kalau Nutri-Cream dipakai sehari 2-3 kali. Nanti biasanya 3 hari 4 hari sudah normal, dia sudah nyaman kembali kulitnya, biasanya mau tuh baru pakai satu produknya. Seperti itu. Siap. Untuk ke depannya Bu Yuni, kira-kira teman-teman menghubungi Bu Yuni apa Mbak Tari agar bisa kalau fast untuk respon? apa? Kalau untuk hal nanya teknis. konsul atau gimana? Lebih ke konsultasi. Misalnya ada pertanyaan yang teman-teman tidak bisa jawab gitu Bu. Ke hal teknis tadi itu ke Bu Yuni apa ke Mbak Tari yang kira-kira bisa fast respon gitu. Oh, enggak apa-apa, tanya aja enggak apa ke Mbak Tari, enggak apa-apa, ke saya enggak apa-apa. Tapi paketnya yang kita sodorkan, yang kita tampilkan itu sebenarnya insya Allah sudah cover semua kok. Dan di luar paketnya itu misalnya ya kayak ada keluhan-keluhan itu kalau muka itu kan keluhannya jerawat, flek, dan iritasi. Itu ya. Iritasi kita punya Nutri-Cream itu bisa dipakai muka, bisa dipakai bibir, bisa dipakai tangan yang ada iritasi. Bahkan yang kayak
mau apa itu herpes tapi belum sampai herpes itu bisa. Jadi kadang kita pernah ngerasa kayak agak gatel di sebelah sini terus mengering, mulai ada kayak mau herpes tapi belum herpes itu dikasih Nutri-Cream bisa. Seperti itu. Jadi produk itu sebenarnya di Nuyunitama ini sudah lengkap dan di paketnya itu sudah cover, apalagi yang di night creamnya yang whitening glowing itu karena ada VCIP-nya. Di dalamnya itu ada tulisan ascorbyl tetraisopalmitat, itu sebenarnya vitamin C yang bisa dipakai untuk normal ataupun jerawat. Jadi sebenarnya orang jerawatan pakai yang whitening glowing pun tidak masalah, hanya jangan jerawat yang parah. Kalau jerawat yang masih parah, dianjurkan untuk pakai acne prone dulu, acne care dan acne treatment. Tapi kalau mungkin kulitnya itu normal, hanya mungkin habis pakai apa, jerawatan beberapa aja, itu pun jerawat sudah merah, sudah agak mulai sembuh, pakai whitening glowing bisa, karena ada VCIP-nya yang bisa dipakai anti acne dan anti pigmentasi. Hanya di dalamnya kan nggak hanya VCIP isinya, nggak hanya vitamin C yang untuk segala jenis kulit. Di situ ada chroma bright-nya, ada hyaluronic acid-nya. Lah takutnya di pemutih-pemutih yang lain ini yang nggak bisa untuk jerawat. Makanya untuk whitening glowing diharapkan untuk kulit yang normal, flek, ataupun yang normal tapi ada jerawat sedikit tapi sudah mulai sembuh, boleh. Gitu. Iya. Mumpung ingat kemarin ada salah satu kelompok nanya ini Mas Lutfan, ada foto produk yang satuan enggak gitu. Karena rata-rata teman itu apa mau yang sing apa foto satu-satu gitu. Nanti mau dibikin konten lagi sama mereka gitu. Ada Mas Lutfan? Ada. Oh iya. Nanti bisa di-share juga ke teman-teman. Begitu udah mau jam 3, masih ada yang ditanyakan teman-teman? Mumpung ketemu sama Bu Yuni dan Mas Lutfan. Mbak Nur Aini, silakan. Oke, kalau enggak ada mungkin cukup dulu Bu Yuni, Mas Lutfan. Sudah banyak info hal-hal teknis. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman tetap semangat ya meskipun di rumah saja ya. Amin. Ya. Nanti untuk testimoni, untuk foto-foto bisa minta Mas Adrian atau Mas Lutfan ya. Iya. Kalau untuk pertanyaan boleh nanya ke saya, hanya insya Allah semua produknya udah bisa cover keluhannya, baik itu jerawat, iritasi, ataupun yang nggak punya masalah. Ya, gitu ya. Berarti nomornya Bu Yuni boleh di-share? Boleh, nggak apa-apa. Gimana Mas Lutfan? Gimana? Jadi nanti di manajemen pusat sendiri nanti memang kita bedain. Ada yang istilahnya nanti kalau di website itu sendiri gitu ya, atau teman-teman bisa bedakan. Jadi ada 2 nomor. Jadi nomor yang pertama itu kita linkkan itu untuk yang pemesanan, ya itu ke admin CS. Nanti ada 1 nomor lagi yang untuk konsultasi. Nah, yang untuk nomor konsultasi itu nanti kemungkinan ke Mbak Tari aja. Mbak Tari bisa ngejelasin kan ya, Mbak Yuni ya? Bisa. Jadi nanti di website nanti kita ada perbedaan tuh di istilahnya di tombol CTA-nya, call to action-nya itu di tombol ininya ada pesan sekarang, berarti dia untuk order itu ke admin CS gitu ya. Kalau dia masih mau nanya-nanya itu nanti konsultasi sekarang gitu ya di CTA-nya. Nah, itu dia bisa masuk ke ke nomor yang Mbak Tari itu untuk konsultasi. Ya, jadi tugas marketing itu saya katakan lagi ke teman-teman semua ya. Marketing itu memang harus tahu produk knowledge, tapi nggak sepenuhnya harus ahli di produk knowledge. Ya, tugas marketing itu mengantarkan membuat orang tertarik, membuat orang itu akhirnya penasaran, lalu diantarkan kepada ahlinya. Nah, ketika kita punya sistem, nah itulah fungsinya gitu. Jadi tugas marketing itu begitu dia udah ini, oh ya nanti kalau untuk konsultasi bisa melalui nomor ini nanti bisa lebih detail. Nah itu tugas marketing itu kayak gitu. Dia nggak harus terlalu ahli, tahu betul di produknya itu apa, enggak. Gitu. Dia hanya sebatas sampai teras aja terus nganterin orang masuk ke rumah. Mungkin itu, Bat.
Oke, matur nuwun Mas Lutfan, Ya, Bu Yuni. Insya Allah mungkin terima nanti kasih. setelah teman-teman praktek akan banyak hal yang ditanyakan lagi. Semoga ini bisa rutin dialog kayak gini, jadi nanti bisa secara teknis bisa dibantu baik dari sisi produk maupun dari sisi marketingnya. Untuk beberapa PR tadi nanti akan data-data yang belum di-share nanti dari Mas Andrea mau di-share di grup yang SC order itu untuk detailnya. Terima kasih, selamat siang, matur Ya, nuwun Bu Yuni, Mas ya, Lutfan, Assalamualaikum. kelas A, kelas B, kelas C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.